sekarang kalau bandingannya Avanza mungkin nih ya, saya memprediksi ownernya nih Mas Bowo ini, mungkin ditukar sama Zenik baru yang hybrid juga nggak mau dia. Padahal kita tahu lah harganya Zenik itu berapa. Nggak mau karena saya berani, buat saya pribadi saya mikir pasti pertama waktunya dia nge-build. Iya betul. Kemudian ini manusia super di dunia perstarletan menurut saya. Baut, dia nge-build mobil ini, baut itu bener-bener baut ori dan baru. Harus tuh. Semua. Jadi mobil ini, dan mungkin saya tahu persis mobil ini dari mulai dia selesai bangun sampai dengan hari ini, rasanya baru 2 kali mungkin kena hujan. Oh. Kena air hujan. Ini mobil sayang aja diparkir, kalau kita bisa pakai kamera dilihat kolongnya itu Bersih banget. kayak mobil di showroom udah. Kayak mobil di showroom udah sampai Nggak ada karat-karatan itu nggak ada ya. Boro-boro karat, air aja nggak ada. Air aja nggak ada. Dan sesempurna-sempurnanya Starlet, iya beliau ini yang bagus. Berarti ini mobil ratu garasi ya? Wah, itu luar biasa ini. Dia hunting spare partnya harus OEM. Iya. Andai kata misalnya cuma dapat lampu sebelah kiri, dia sabar nggak apa-apa dia ambil. Entar tahun depan Berarti atau 2 inden tahun ya? bukan inden sih sebenarnya. Kadang-kadang ada nongol aja di Marketplace market, gitu? ya, Iya. marketplace atau apa. Kadang nongol satu. Copotan nanti ya, Enggak copot-copotan. copotan, OEM benar-benar baru. Dan itu. Ini apa nih? Jadi lamanya nge-build mobil itu memang juga bukan karena faktor biaya aja. Oke. Jadi boleh kita punya uang tapi barangnya nggak ada. Tuh udah benar banget tuh. Barangnya nggak ada, sama sekali barangnya nggak ada. Gitu. Nah, salah satunya Mas Bowo ini orang yang tipikal orang yang benar-benar udah perfect, kemudian juga sabar. Sabarnya luar biasa. Sekarang coba nyari lampu misalnya, headlamp itu dia baru dapat satu ini nggak dapat. Dia bisa nungguin tuh berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun. Disimpan aja dulu sama dia yang satu, sampai nanti dapat satu lagi, oh baru klop gitu. Dan berapapun harganya pasti dibayar itu sih, iya, yang bersangkutan sih luar biasa itu. Nah inilah di dunia Starlet Mas ya. Kalau misalnya ada suatu barang rare, spare part rare atau Pasti tuh ya. whatever apapun lah ya, gitu kan. Hitungannya nggak sampai 10 menit. Iya, Langsung habis les gitu. iya. Atau di DP dulu. Iya. Pokoknya udah duluan aja deh bayarin. Ya udah. luar Jadi biasa. apa ya, masuk akal nggak masuk akal belakangan deh. Begitu ada sikat udah. Gitu. Berarti ada acuan kayak nafsu gitu ya. Wah ini barang rare banget nih. Bukan Gua meskipun nafsu sih sebenarnya. Meskipun mobil gue masih aman-aman aja nih. Gue kayaknya kalau pakai ini lebih keren dah. Nggak bukan kayak gitu, konsepnya tuh emang susah, barang itu didapetin susah gitu. Jadi ketika ada dan dia butuh, dia hanya bisa beli itu aja gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Dan yang lebih lucunya lagi, begitu misalnya si A pegang barang karena dia beli barang di mana gitu ya, itu ditres sama teman-teman yang lain, teman-teman yang lain bisa tahu, oh ini barang kemarin ada satu tapi sekarang udah nggak ada, adanya di mana, oh ada di sana, ada di sana, itu tahu. Se-Indonesia itu tahu, bener-bener luar biasa lah mereka itu. Bahkan di kalangan si penjualnya nih, si salesnya nih, kalau emang kan harga bisa digoreng tuh. Iya. Misalnya katakanlah 500.000 lah, kita butuh spion kiri 500.000. Tiba-tiba karena ini barang susah, ada yang aku berani 700. Ntar si penjual bilang nih, barang gua lecet atau apa ya, itu lika-liku lah ya. Nanti tiba-tiba tahu barangnya ada di dia gitu, Pak. Oh. Jadi ya karena kita pemainnya itu aja jadi tahu, oh di sini. Muter aja itu barang ya di situ, Iya. komunitas itu. Oke, sekarang kita ngomongin masalah lingkup komunitas. Ya. Nah, komunitas ini sendiri berdiri dari tahun kapan sih Bang? Komunitasnya si Indonesia Starlet Club itu berdiri tahun 95 ya gitu. 95? 95, oh salah. Saya belum lahir. Ya. 95 itu ada 5 founder yang memang sampai saat ini juga masih lima-limanya kita tetap masih dalam apa namanya ya naungan para founder ini. Bahkan tadinya Indonesian Starlet Club itu berdiri di Jakarta. Sekarang ini sudah sampai berapa chapter, Kip? 60 chapter. 60 chapter se-Indonesia bahkan. Kalau nggak salah saya sampai ke
Jayapura kan udah ada juga tetap. Nah terus apa namanya, unik juga pada saat misalnya kita lagi perjalanan keluar kota, teman-teman ini mau keluar kota gitu ya, sering sekali juga karena kita ada grup WhatsApp, mereka mau melintas misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, ada problem, ada trouble sama kendaraannya. Saya mengamati dan menganalisa teman-teman ini solidnya luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang terkendala gitu di jalan, wah luar biasa. Gitu sih. Dan pasti sudah ada namanya bengkel langganan yang sudah batangannya ibaratnya kalau misalnya Starlet kira-kira cuma di sini doang atau bagaimana Bang? Enggak, kalau Starlet itu setahu saya juga nih, karena mobilnya ya mesinnya juga masih sangat konvensional dan simpel banget ya. Saya sih yakin khusus teman-teman juga yang pakai Starlet kemanapun dan dimanapun selama memang ada bengkel, montirnya pasti berani bongkar. Jadi nggak ada yang nggak ada yang terlalu spesifik, kecuali kalau memang kan banyak juga teman-teman yang sudah convert mesin, ya sudah pakai turbo. Terus biasanya kan convertnya Starlet itu mesin aslinya kan 2E, convert ke 4E. 4E itu Injection. sudah injection. Itu ada yang turbo, ada yang biasa, terus kemudian ada yang pakai 5E. Nah, untuk teman-teman yang convert atau swap engine ke upgrade ibaratnya, itu spare partnya lebih asik lagi. Wow. Itu lebih asik lagi. Jadi ya kadang-kadang rela menunggu mobil ngejogrok gitu, diem nggak jalan-jalan karena cuma gara-gara 1-2 spare part belum ketemu. Oh gitu. Berarti memang ikatannya juga seluruh Indonesia ada grup besar gitu ya. Ada Jadi kalau misalnya grup trouble, besar. tolonglah di sini Ada ini grup besar, Sherlock, betul. ntar ada montir yang datang atau gimana. Iya betul. Atau memang ada maksudnya ada anggota komunitas yang memang dia juga pemilik bengkel itu. Kayak mungkin Bang Adi main Starlet juga kan? Iya, betul. Nah, berarti Bang Adi sering tuh buat rescue mobil-mobil yang lagi trouble di jalan atau gimana, lagi kopdar lah atau gimana? Kalau Starlet sih, kalau trouble jarang ya. Makanya ya cukup jarang lah. Dalam 1 tahun mungkin ada beberapa kali doang yang trouble. Karena rata-rata anak-anak Starlet pada terawat semua. Mesinnya, kaki-kakinya pada terawat lah. Rata-rata ya. Oke. Misalnya lagi ada touring nih, misalnya Bang lagi ada touring. Itu kira-kira Bang Hadi sendiri selaku mekanik juga kan? Iya. Itu di mobil pasti udah sedia peralatan-peralatan segala macam nggak sih buat takutnya amit-amit ada trouble bagaimana, ada mogok lah atau ada ya ada yang patah lah roda atau gimana? Kita kalau touring ya pasti nyiapin lah yang sifatnya apa fast moving. ya. Fast moving ya yang tadi Bang Kiplik omongin, seringnya selang buntu. Kalau enggak kipasnya mati. Itu. Terus master koplingnya jeblos kayak gitu-gitulah enggak. Kalau yang patah as roda itu jarang sekali. Kecuali kalau misalnya memang jalannya treknya tuh benar-benar ekstrim gitu ya. Atau ditabrak, Mas. Atau Itu benar. amit-amit juga sih. Maksudnya, Terus karena itu jarang terjadi gitu loh. Kalau untuk off-road. Sebelum touring juga mereka pasti udah persiapan sebelumnya. Oke, sebelum touring nih, misalnya mau touring ke Bali, itu kan jauh banget tuh kan, di ujung Pulau Jawa, bahkan nyebrang dulu. Kira-kira apa aja tuh misalnya maintenance diperiksa apa aja, berapa mobil dalam 1 hari yang harus diperiksa sama Abang? Kalau touring saya sih paling jauh ke Jogja ya. Oke, ke Jogja. Ke Jogja ya dari jauh-jauh hari mereka udah mempersiapkan ngecek ke bengkel kayak tune up, ganti oli, cek kaki-kaki, spuring lah udah pasti itu. Terus kalau misalkan pas dicek itu aman ya mereka udah tinggal jalan aja. Soal masalah biaya perawatan nih Bang, maintenance itu gimana sih? Kalau maintenance-nya sih Berapa juta mungkin nih keluarnya sekali yang ngecek atau tune ganti oli atau ada part diganti? enggak sih Pak, enggak terlalu mahal ya. Kalau untuk perawatan ya, kalau untuk perawatan apalagi
rata-rata mobil di khususnya di ISC Jakarta ini Biasanya sih ganti oli doang. Ganti oli doang? Iya. Ada yang lain. Jadi tapi gini ya, sebelum biasanya pemain Starlet nih, itu udah ada beberapa spare part yang wajib diganti nih. Sebelum untuk lebih jauhnya dia pakai Starlet nih. Kayak misalnya fan radiator Oke. atau radiator. Itu biar biasanya kan yang namanya udah tua ya. Ya. Fan apalagi kan. Itu biasanya kita wajib ganti itu. Sama satu lagi tuh rem booster. Karena sistem pengereman Starlet itu yang dulu ada sedikit Senin Kemis gitu. Oh, harus ngambil ancang-ancang dari jauh dulu tuh, ngocok dulu. Biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa part yang memang untuk tingkat kenyamanan dan keamanan itu harus diganti dan itu wajib. Sisanya tinggal maintenance oli atau apa, bersihin AC kayak gitu aja. Tapi untuk penggantian oli sendiri itu normal kayak per 5.000 km. Tergantung pemakaian sih. Tergantung pemakaian. Biasanya orang punya Starlet itu punya mobil lagi. Makanya masih second. kadang-kadang iya bisa buat cuman buat Sabtu Minggu atau gimana seperti Kalau itu. saya malah analisanya teman-teman Starlet ini khususnya mungkin yang saya tahu persis ya anak-anak Indonesia Starlet Club Jakarta. Harusnya kan per 5.000 km baru ganti oli. Ya. Kalau gua rasa malah kayaknya sebulan aja bisa 2 kali ganti oli. Sebulan 2 kali. Iya, cuma karena begitu doang sebenarnya cuma buat ngejagain mesin dan begini gitu. Padahal tuh mobil cuma dipakai ibaratnya Sabtu Minggu aja, weekend doang tuh kopdar doang. Boro-boro Sabtu Minggu ada yang mobilnya cuma digantung doang, baru keluar tiap 2 bulan. Dipanasin doang tuh ya. Boro-boro juga dipanasin, akinya juga dicabut, kayak gitu-gitu. Jadi bukan karena takut shock dan apa-apa, ada yang bener-bener digantung di jack stand gitu. Di jack stand, velgnya dibuka, terus lagi di balon segala macem. Cuma buat begitu-gitu aja.